Halo, berjumpa lagi dengan saya Ripan dari Applicat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, khususnya di episode One Day One Part kali ini, saya akan membuat kembali sebuah model 3D yang mana di sini saya akan menggunakan fitur loop ya di SolidWorks. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah 2D drawing yang mana kita harus pahami dulu. Di sini bisa dilihat ya bentukannya ini seperti oval, kemudian untuk bagian ini yaitu lingkaran, yang mana profil oval ini dia akan menjambung langsung ke profil yang lingkaran ini, tentunya itu ada perubahan bentuk. Nah, untuk mensiasatinya kita akan menggunakan fitur loop tadi di SolidWorks. Nah, kita pertama-tama harus perhatikan dulu ini mungkin pandangan atasnya ya. Kita akan tentukan dulu nanti titik originnya sepertinya cocoknya ada di bagian sini. Karena ini kan nanti dia terbagi dua ke bagian yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sini patokannya kan kita tahu di sini ada 52 dan 39,5. Nah, jadi ini bagian yang tepat untuk menentukan referensi titik originnya di bagian sini. Nah, pertama-tama kita harus membuat plan dulu, terutama untuk bagian yang melingkar ini ya, sebelah sini atau profil bagian ini. Jadi kita langsung saja ke software SolidWorks-nya. Kita klik New, kemudian Part, kemudian klik OK. Oke, di sini sudah terbuka ya untuk membuat partnya. Kita langsung saja di sini, ini kan pandangan atas berarti kita front plan-nya di sini. Saya buat dulu plan ke bagian sini ya. Ini jaraknya 39, berarti saya harus offset dulu. Saya coba munculin untuk yang front plan ini. Saya offset sebesar di sini 39,5. Oke, saya front plan, kemudian saya pilih plan. Saya offset di sini sejauh 39,5 mm. Oke, ini sudah. Selanjutnya di sini saya offset kembali untuk ke bagian atas sana. Berarti kita pilihnya, ini saya hidden dulu, pilihnya right flank. Ini kan ke sebelah sana ya, berarti jaraknya yang ini itu sejauh 90 mm. Saya pilih plan kembali, saya balikan pilih offsetnya ke sana sejauh 90 mm. Oke, ini sudah. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Tadi dengan referensi-referensinya. Ini right hand, ini saya coba cek lagi, benar tidak 90? Oke, benar. Ini oke, benar juga. Oke, kita langsung saja ke pemodelannya di sini ya. Pertama-tama saya akan buat dulu lingkaran ini ya, diameternya 28, itu dari front plane tadi. Nah, saya buat dulu sebuah lingkaran di sini 28 mm. Oke, udah di sini saya bisa langsung extrude ya. Dengan tebal di sini 7, saya bisa langsung extrude. Nah, 7 di sini saya input 7 mili. Oke. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya saya akan buat lingkaran untuk bagian ini. Diameternya 20, berarti saya bikin di plan yang tadi saya buat plan 1 ya. Nah, saya buatnya berarti tidak di sebelah sini, tapi ada di bagian ini. Nah, jadi saya buat dulu di sini kurang lebihnya 20 mm. Dengan jaraknya ini kita coba buat horizontal dulu ya, dari titik origin ke titik center lingkaran ini. Jaraknya ini kita inputkan berarti 90. Nah, kita input di sini 90. Oke, udah. Karena tadi udah di plan ya, berarti udah oke. Nah, di sini saya buat lingkarannya untuk bagian ini diameternya 10 ya. Oke, saya langsung saya buat lingkaran. Nah, ini 10 ini. Kemudian di sini saya extrude. Nah, pilihannya mid plane. Oke, dia biar ada di tengah-tengah nanti di sini. Jadi kalau saya pandangan atas, nah dia tengah-tengah seperti ini di mana tebalnya yaitu 9. Oke. Saya input di sini 9, klik OK. Nah, dia sudah 9 nih tebalnya. Nah, sekarang saya harus buat profil ini. Nah, ini kan ada jarak nih dari sini perkiraan saja. Ini kan sebenarnya tidak ada informasinya sini sampai sini 7 berapa ya? Tidak ada. Jadi kira-kira aja di sini dari center sini ke bagian ini kita anggap 12 ya, dari titik sini ke sini itu 12.
Jadi saya harus buat plan kembali dari plan ini. Saya bikin plan ke sebelah sini, itu jaraknya 12. Nah, jadi nanti ini plan berapa? Plan 3 ya. Saya hidden yang ini dulu. Saya juga hidden yang ini. Oke. Plan 3 ini kita buat sketch. Nah, seperti ini. Nah, kita menggunakan profilnya karena oval. Nah, kita sini gunakan ini. Ellipse ya. Atau oval sini. Add. Kita pilih ellipse ini. Saya bisa tarik seperti ini dulu, sembarang, nanti seperti ini. Oke. Nah, ini ukurannya belum, kita tinggal kasih ukuran di sini. Ini tebalnya 7, tingginya yaitu sini 18. Oke. Nah, seperti ini saya buat horizontal dengan titik origin ini seperti ini. Dan saya buat juga ini agar tengah-tengah di sini. Saya buat ini jadi pilihannya itu vertikal. Oke, udah. Ini masih bergerak-gerak ya, masih muter. Nah, berarti saya harus buat ini apa namanya, center juga dengan ini mungkin ya. Saya kunci saja. Oke, poin ini dengan ini saya buat coincident. Nah, udah. Oke, ini sudah sebagai garis bantunya ya. Udah oke. Profilnya udah saya buat. Nah, sekarang tinggal profil bagian ini, lingkaran. Lingkarannya di sini saya harus tahu yaitu diameternya 20. Berarti saya buat profil yang kedua. Nah, ini yaitu 20, oke. Saya buat di sini diameternya 20 mm. Ini sudah, kemudian saya keluar dari sketch. Nah, selanjutnya saya harus membuat jalur path-nya. Karena kalau langsung ini tidak bisa ya, kalau langsung ini hasilnya seperti ini, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau di pandangan atas dia langsung lurus saja, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang mana dia harus melengkung dulu kan. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini kurang tepat gitu. Jadi kita harus bikin dulu jalurnya dulu atau path-nya yang sesuai dengan ini, kontur ini ya. Oke, berarti kita harus memerlukan dari top plan. Oke, buat sketch. Nah, di sini kita langsung saja buat sketch perkiraan ya. Dari sini, kemudian tarik seperti ini. Ini kan ada radiusnya 51. Oke, nanti kita inputkan. Atau kita bisa juga input langsung saja, 51. Oke, belum. Di sini udah. Kemudian saya di sini nanti ada radius lagi yaitu 8. Nah, ini saya buat lagi seperti ini. Kemudian saya tarik seperti ini. Oke. Nah, ini kita input radiusnya di sini 8. Oke. Nah, ini kita pilih supaya ini vertex ini dengan sketch yang lingkaran ini bergabung, kita pilihnya make first. Oke. Make first. Sini kalau sudah kita samain juga, di sini kita relasikan. Make first ini udah. Nah, kita pandangan atas ya. Oke, ini sudah. Ini udah 51. Oke, jaraknya nanti kita input di sini berapa? Ininya jarak. Oke, nanti ini berapa ya? 24. Oke, jarak dari sini ke saya harus memunculkan dulu sketch yang tadi ya. Dari plan dulu. Oke, dari plan ini ke sini dari plan berapa tadi? Oke, saya munculin dulu plan 2 ini. Show. Saya dari sini ke plan ini dia 24. Oke. Saya harus input dulu 24. Nah, seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya saya harus buat sketch bagian ini kembali. Nah, dari pandangan atas buat garis kembali seperti biasa, nanti kita rapikan seperti ini ada radiusnya berapa, 58, bisa langsung enter. Nanti kita bisa kira-kira di sini kita tarik, kemudian di sini ada apa namanya, radius kembali sebesar 20 ya, di sini itu 20 yang mana, 20 yang ini. Oke. Nah, sini seperti biasa kita buat relasi dulu dengan lingkaran ini seperti ini, kemudian begitupun yang vertex ini ada relasi dengan poin ini. Nah, seperti ini. Ini sudah pandangan atas.
kita jaraknya antara dua ini kita harus agak tarik ke sini kalau nggak salah. Nah, ya seperti ini. Ini jaraknya 3 ya. Ini 3 mili. Nah, 3 mili dari mana? Itu dari sini. Ini ada 3 mili, oke. Ini udah 3 mili. 24 sudah oke. Selanjutnya di sini ini tuh udah tangan sial. Ini 20. Ini oke, jaraknya oke. Ini jarak dari center ini ke sini. Nah, dari sini itu apa? 3. Oke, kita input 3. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian ini dia harus ini ya. Harus tangan sial. Berarti kita harus bikin garis bantu dulu, contraction. Dari poin ini ke sini saya buat tangan sial. Tangan. Oke. Ini sudah. Jaraknya sudah di sini. Ini 20. Oke. Ini masih bisa bergerak ya. Masih biru. Jadi dia belum fully define. Jadi kita harus pastikan apa. Di sini yang perlu diperhatikan berarti ini sudah. Ini sudah. Oke, ini tangen. Oke, ini belum tangen ternyata. Nah, ini sudah fully define semuanya. Sudah oke. Profilnya. Nah, kita bisa langsung keluar dari sketch. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur love di sini ya. Masuk fitur love. Kita pilih di sini profil yang pertama, kemudian profil yang kedua, yang lingkaran ini. Nah, supaya ini jalurnya mengikuti kontur ini, berarti saya harus bikin atau membuat path-nya, jalurnya. Saya pilih profil ini. Nah, ini ada selection manager ya, berarti saya harus pilih garis ini, dan garis ini. Kemudian saya klik OK. Nah, dia jadi satu jalur. Kemudian jalur yang kedua yaitu sketch yang ini. Sama. Oke. Klik OK lagi. Nah, ini sudah dia mengikuti konturnya seperti ini. Udah, kalau sudah klik OK, sudah ada previewnya. Nah, ini saya hidden karena saya udah nggak perlu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini kan. Jadi dia yang mana tadi bentukannya ellipse, dia tiba-tiba menjadi lingkaran mengikuti jalur path ini. Nah, selanjutnya di sini saya harus menyambungkan permukaan ini ke bagian model ini. Berarti saya harus buat di sini convert entities seperti ini. Kemudian saya pilih di sini extrude yang mana pilihannya up to next ya di sini. Maka dia akan memilih sampai kontur bagian ini. Kalau sudah oke. Nah, seperti ini. Dia langsung bergabung ya, join semuanya. Nah, ini udah bagian sini sudah ya, ini sudah selesai untuk bagian ini. Sudah selesai, berarti kita fokus untuk bagian yang ini. Ini ada diameter 14 ya. Tonjolan, berarti saya harus buat di sini sketch di mana diameternya itu 14 mm. Kemudian saya extrude di sini dia panjangnya 22. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sini klik OK, ini udah beres. 22. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita fokus untuk bagian ini ya. Tonjolannya berarti saya buat lagi di sini lingkaran di mana diameternya itu ini diameternya berapa? Saya cek dulu. Oke, 18. 18 ya. Ini 18 mm. Sini saya extrude, ini kan 18, jaraknya sampai sini yaitu 28 mm. Kalau sudah oke, kemudian saya extrude kembali untuk bagian ini. Dia jaraknya dari sini ke sini itu yaitu sampai ujung 24. Di mana diameternya saya buat ini 12. Oke. Kemudian saya extrude kembali itu jaraknya 24. Oke, udah. Lanjut lagi sebenarnya sini udah, kita tinggal tambahkan chamfer ya mungkinnya untuk bagian ini. Kita akan buat chamfer di sini. Mana chamfer? Nah, di mana itu 1 kali 45 derajat, berarti 1 mili kali 45 derajat. Nah, ini kita input di sini 1 mili dan ini 45. Sudah ada previewnya, kalau sudah kita tinggal klik OK. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat slot untuk bagian ini. Nah, untuk bagian ini berarti saya harus membuat di permukaan ini ya.
Oke, berarti saya harus bikin plan dulu dari top plan ya. Pilih saya top plan di sini. Oke, pilihannya second referensinya permukaan ini, di mana pilihannya paralel. Oke, kemudian saya buat sketch kembali di plan ini. Saya menggunakan slot di sini, sketch slot ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita kasih ukuran. Di sini dia lebarnya 6. Oke, saya cancel dulu. Nah, ada kesalahan. Lebarnya di sini 6 mm. Oke, dimana dia ininya ya. Dengan ini kita buat dulu, pastiin vertikal. Oke, di sini 6, di mana jarak dari kedua ini yaitu radius ini 22. Nah, caranya kalau kita pilih seperti ini, dia maka akan memilih ke senternya. Nah, tipsnya ketika ingin memilih dimensi khusus untuk bagian yang melingkar atau berradius, kita bisa menekan tombol shift, kemudian klik pada radiusnya dan klik lagi pada radius yang lainnya atau edge gitu ya, maka dia akan terpilihnya bagian radius. Kita input di sini 22. Oke, nah 22 sudah. Kita input di sini jaraknya ya 3 mili. Oke, 3 mili itu sama, tekan shift dari sini ke titik origin sini itu 3 mili. Nah, pasti dari sini juga ke sini 3 mili, oke? Karena simetris. Kalau sudah kita keluar dari sketch, kemudian kita cut extrude, kedalamannya kita pilih di sini, kita lihat 3,5. Oke, kedalamannya itu 3,5. Oke, kita lihat seperti ini, kedalamannya 3,5. Oke, ini udah beres untuk slotnya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian lingkaran ini. Sama, kita bikin plan kembali dari top plan-nya di sini, kemudian pilih permukaan ini, pilihannya paralel. Buat sketch kembali dari sini, plan yang kita buat barusan, buat lingkaran diameternya 12 mm. Ups, maaf, 3 mm. 3 mm di sini, di mana jaraknya yaitu 20 dari center sini ke edge ini. Ini 20. Nah, ini karena belum lurus, kita buat ini dengan titik origin ini, dia vertikal. Oke, kita cut extrude lagi, tebalnya 3 atau kedalamannya 3,5. Oke, kita pastiin model, kita cek apakah ada yang kurang. Oke, selebihnya ini udah oke semua, udah beres. Hasilnya seperti ini ya, kurang lebihnya. Oh iya, ini satu lagi. Kita input di sini radiusnya. Radiusnya di sini kita input 2 mm. Nah, ini result akhir untuk model menggunakan fitur lock di SolidWorks, yang mana mempermudah kita ketika membentuk profil yang berbeda. Contohnya tadi dari elips ke lingkaran. Nah, di sini kalau mau tambah warna, kita bisa tambah color ya di sini. Ada planes. Nah, kita pilih di sini edit colornya, warnanya mungkin orange seperti ini. Nah, hasil akhir seperti ini, kurang lebih untuk modelnya. Nah, seperti ini. Oke, itu tips triknya di episode kali ini menggunakan fitur lock di SolidWorks. Itulah di bahasan kali ini, challenge kali ini di episode One Day One Part kali ini. Terima kasih dari saya, sampai jumpa kembali di episode One Day One Part yang lainnya.